till death do us part. Call the police! Hai gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Kali ini kita akan melihat aksi si cantik dan seksi Megan Fox. Jangan ketinggalan 7 fakta menariknya. Untuk itu kita langsung saja pada ceritanya. Jangan lupa like and subscribe dan tinggalkan komentar kamu. Film ini akan dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emma. Ia adalah istri dari seorang pengacara handal bernama Mark. Namun ternyata malam itu ia bersama dengan selingkuhannya yang juga adalah karyawan Mark bernama Tom. Mereka sudah menjalani hubungan rahasia mereka selama bertahun-tahun. Namun malam itu meski mereka masih mencintai, Emma dengan berat hati memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Tom. Emma ternyata menuju kantor Mark karena mereka akan merayakan anniversary. Di ruangannya Mark tidak terlihat. Tiba-tiba Emma melihat sebuah berkas berisi tentang kasus yang membangkitkan traumanya, di mana dulu ia pernah menjadi salah satu korban perampokan. Kala itu Emma sempat melukai sang perampok. Ia pun berhasil selamat, namun bayang-bayang perampok itu masih menghantuinya. Apalagi kini perampok bernama Bobby itu telah dibebaskan oleh Mark karena ia mendapat bayaran yang tinggi. Saat akan keluar kantor, mereka bertemu dengan Tom. Namun Emma dan Tom bersikap seolah tak pernah dekat. Emma dan Mark merayakan anniversary mereka dengan makan malam di sebuah restoran. Mark menghadiahinya sebuah kalung, sedangkan Emma memberikannya sebuah tiket pertandingan. Namun suaminya dengan terang-terangan mengatakan kalau ia tak menyukai pemberian Emma. Malam itu ternyata kejutan untuknya belum berakhir. Mark mengajak Emma ke suatu tempat sembari menutup matanya. Ternyata mereka pergi ke rumah danau. Di sana Mark telah menyiapkan kejutan yang romantis untuknya. Pagi harinya saat akan bangun, ternyata Mark telah memborgol tangannya. Tak hanya itu saja, Mark pun tiba-tiba menembak kepalanya sendiri. Mark tewas di tempat, sedangkan Emma terlihat sangat syok. Ia berteriak, namun tak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Emma mencoba membuka borgol di tangannya, namun tak bisa. Ia mengambil pistol dan mencoba menembak rantai borgol, tapi ternyata peluru sudah kosong. Ia lalu menyeret mayat Mark menuju walk-in closet, namun di sana Mark hanya menyisakan gaun pengantinnya, yang dimana gaun itu ternyata menutupi sebuah brankas. Dengan gaun tersebut, Emma menyeret mayat Mark menuju ruang bawah. Ia hendak keluar namun salju begitu tebal. Ia mencari handphonenya yang ternyata Mark telah merendamnya di dalam vas bunga. Ia pun berkeliling mencari benda apa saja yang bisa memotong borgol. Namun semua laci sudah dikosongkan. Ia cukup lega ketika mendapatkan kunci mobil. Ia pun membawa mayat Mark ke mobil. Namun saat akan menyalakan mesin, ternyata bensinnya telah dikuras habis. Ia pun mendengar rekaman suara Mark yang ternyata Mark telah mengetahui perselingkuhannya. Ia akhirnya kembali ke dalam rumah lagi dan mencuci wajahnya. Ia mencoba membuka kalung pemberian Mark, namun kalung tersebut tak bisa dibuka. Ia lalu menuju ruang bawah tanah. Ternyata di sana semua benda-benda tajam sudah tak ada. Mark telah merencanakan itu dengan sangat matang. Emma lalu menyeret mayat Mark lagi ke ruang atas. Fucking hypocrite! Better off of your fucking shirt! Emma memasuki sebuah ruangan yang dibuat oleh Mark yang kembali membuatnya trauma.
Tiba-tiba Tom datang dan berkata kalau Emma memintanya datang ke rumah itu. Handcuffed himself to me and then he shot him. Menyadari semua adalah ulah Mark untuk menyeret mereka berdua ke dalam bahaya, Emma lalu meminta Tom untuk segera menelpon polisi. Call the police. Ketika Tom hendak mengambil ponsel yang tertinggal di mobilnya, mereka melihat sebuah mobil asing datang mendekat. Emma mengusulkan agar sebaiknya mereka pergi, tapi Tom meminta Emma untuk mengunci pintu dan membiarkannya untuk menghadapi siapapun yang akan datang. Tom, be careful. Seorang pria bernama Jimmy meminta untuk masuk dan berkata akan memperbaiki pipa yang rusak. Ia bahkan beralasan untuk meminjam toilet karena Tom menyuruhnya pergi. Tapi tak lama kemudian datang lagi seorang pria yang langsung menusuk Tom. Tom pun akhirnya tewas, dan kini Emma tahu kalau orang yang membunuh Tom adalah Bobby, yaitu seorang perampok yang selama ini membuatnya trauma. Sementara Bobby menenangkan Jimmy yang ketakutan karena mereka telah membunuh Tom, Emma menyeret mayat Mark menuju tempat penyimpanan perahu. Karena bercak darah Mark, Bobby dan Jimmy pun mengetahui kalau Emma berada di tempat itu. Emma pun berhasil melepaskan borgol dari tangannya. Kedua penjahat tersebut tak mengetahui kalau Emma masih bersembunyi di sana. Ternyata mereka mengincar isi dari brankas yang ditinggalkan oleh Mark sebagai bayaran untuk mereka setelah membunuh Emma. Setelah merasa aman, ia pun segera membungkus kakinya dengan kain dan berhasil menemukan bensin. Dengan susah payah, Emma menarik galon bensin tersebut menuju garasi. Bobby ternyata mendengar suara di dalam garasi yang membuatnya menuju tempat itu. Untunglah Emma dengan cepat segera bersembunyi, meski Bobby sempat merusak ban mobil. Saat hendak keluar, Emma melihat Jimmy tepat di hadapannya. Ia pun segera masuk ke dalam ruang bawah tanah, tapi lagi-lagi Bobby mengikutinya. Dalam kondisi yang terpuruk, Emma berhasil menyalakan alarm mobil yang membuatnya berhasil selamat. Emma kembali ke atas dan menemukan Tom yang telah tewas. Bobby dan Jimmy yang merasa yakin kalau Emma masih berada dalam rumah lalu mulai mencarinya. Bobby mencarinya hingga ke loteng. Saat hampir ketahuan, Emma muncul dan segera memukulnya hingga jatuh ke lantai bawah. Tak hanya itu saja, Emma pun berhasil memukul Jimmy dan menguncinya dari luar. Emma berhasil keluar menuju mobil Tom untuk pergi dari tempat itu. Tapi sialnya Bobby berhasil menangkapnya. Meski begitu, ia sempat menghubungi polisi melalui ponsel Tom. Emma terbangun dan mendapati dirinya terborgol lagi dengan mayat Mark. Emma mengaku kalau ia tak tahu kode untuk membuka brankas, tapi tentu saja Bobby tak sebodoh itu untuk percaya. Meski Jimmy melarang Bobby untuk tak menggunakan kekerasan lagi, Bobby tetap berniat untuk menyiksa Emma. Tiba-tiba Jimmy melihat pistol milik Mark dan kemudian menodongkannya ke arah Bobby. Jimmy lalu meminta Bobby untuk meletakkan pisau dan berdiri di dekat brankas. Jimmy akhirnya membantu Emma melepaskan borgol agar wanita itu mau memberikan kode brankas. Tapi ternyata isi brankas tidak seperti yang mereka pikirkan. Isi brankas hanya berisi sebuah benda tajam yang bertuliskan kalau berlian yang mereka cari berada di dekat hati Emma. Saat sedang berusaha melepaskan kalung, tiba-tiba Bobby meraih pistol dan memukul Jimmy. Ia hendak menembak Emma, namun pistol tersebut sudah kosong. Emma lalu meraih pisau di dekatnya namun gagal. Jimmy akhirnya sadar dan mencegah Bobby untuk membunuh Emma. Ironisnya justru ialah yang akhirnya tewas. Melihat itu, Bobby semakin geram dan menyalahkan Emma atas kematian Jimmy.
Ia berusaha pergi namun Bobby sempat melukai kakinya. Untunglah ada sebuah tang besar yang kemudian membuat Bobby pingsan. Dengan kondisi yang sudah terluka, Emma pergi dari tempat itu sembari membuat Bobby terborgol bersama mayat Mark. Untuk mengejar Emma yang akan keluar rumah, Bobby harus menyeret mayat Mark bersamanya. Emma segera menuju mobil dan berhasil keluar dari garasi. Karena salju begitu tebal, mobilnya pun tergelincir. Emma sempat tak sadarkan diri, namun ia berhasil meloloskan diri saat Bobby tiba di mobil. Karena tak memakai sepatu, Emma pun kesulitan untuk berjalan. Apalagi kakinya yang sedang terluka, membuat ia hanya bisa menyeret tubuhnya dengan susah payah menjauhi Bobby. Bobby akhirnya mampu mendekat dan meraih kaki Emma. Ia berhasil mencekik leher wanita itu hingga kesakitan. Tapi tanpa diduga Emma berhasil melukainya. Salju di mana mayat Mark tergeletak tiba-tiba ambruk, membuat Bobby tenggelam. Tak ingin tenggelam sendirian, ia pun menarik tubuh Emma. Emma berusaha melepaskan diri namun Bobby mencengkramnya. Tiba-tiba Emma menarik pisau dan berhasil menusuk mata Bobby. Itu akhirnya membuat ia dapat kembali ke permukaan. Tapi es di permukaan terlalu tebal hingga ia kesulitan dan kehabisan nafas. Di luar tak ada seorang pun yang mampu membantu. Hingga akhirnya Emma berhasil keluar dari dalam air dan mendengar suara mobil polisi telah tiba di tempat itu. Dan film pun berakhir. Megan, congrats on Till Death. Setelah lama tak muncul, aktris cantik yang telah memiliki anak ini kembali dengan akting yang dramatis dalam film ini. Film ini dirilis pada Mei 2021 yang disutradarai oleh Scott Bell. Megan mengaku ia sangat tertarik membintangi film-film bertema thriller. Dalam film ini pun ia harus mengeluarkan segala sisi aktingnya, dari ketakutan dan shock, hingga bagaimana untuk bisa berusaha tegar dan tenang menghadapi situasi sulit. Ini pun adalah sebagian kecil filmnya sebagai seorang wanita dewasa. Seperti yang kita tahu, film-film Megan selalu bertema gadis-gadis muda. Lihat saja film Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtle, dan Jennifer's Body. Suami Megan, yakni Machine Gun Kelly, yang adalah seorang musisi, diberikan keistimewaan untuk menjadi orang pertama yang melihat thriller film ini. Ia pun mengaku sangat menikmati film tersebut. Journey, you gotta crawl. Megan benar-benar menguji ketahanan tubuhnya dalam film ini. Beberapa adegan berat ingin ia mainkan sendiri tanpa peran pengganti. Megan mengaku benar-benar menyeret tubuh lawan mainnya yang berperan sebagai Mark saat menjadi mayat. Itu tidak mudah dan tubuhnya benar-benar berat, kata Megan. Film ini awalnya menggunakan boneka untuk menggantikan mayat Mark, namun ternyata itu terlihat tak nyata. Meskipun pembuatan boneka manusia membutuhkan anggaran yang besar, sutradara akhirnya memutuskan untuk memakai manusia asli agar terlihat natural. Tom yang diperankan oleh Amal Amin adalah aktor asal Inggris yang merupakan pemain pendatang baru yang juga pernah bermain dalam film The Maze Runner. Sedangkan Ian McKellen yang berperan sebagai Mark adalah seorang model yang kemudian menjadi aktor dalam beberapa film, diantaranya Resident Evil, Close Killing Jesus, dan Centurion. Salju yang digunakan dalam film ini ternyata bukan salju sungguhan, melainkan mereka menggunakan kertas dan busa, karena syuting dilakukan pada saat musim semi. Pembuatan film ini juga berlokasi di Sofia, Bulgaria, di puncak pandemik tahun 2020. Bulgaria saat itu adalah negara dengan korban COVID yang paling rendah. Namun Scott Bell sebagai sutradara tetap mengikuti prokes dengan ketat bagi aktor dan kru. Demikian 7 fakta menarik.
Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.